Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirani. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Wilcoxon. Sebelumnya, mohon maaf kalau ada suara-suara yang tidak enak didengar, seperti suara mesin, suara kereta, karena kebetulan di dekat rumah saya sedang ada pembangunan. Uji Wilcoxon berfungsi untuk menguji perbedaan dua sampel berpasangan, menguji efektivitas suatu treatment, dan alternatif dari uji paired t-test jika uji normalitas tidak dapat dipenuhi. Dengan spesifikasi atau syarat, data observasi berskala ukur sekurang-kurangnya interval dan asal populasi sama, juga memperhatikan arah perbedaan dan nilai relatif perbedaan dari dua keadaan atau dua perlakuan. Contoh kasus, seorang peneliti di bidang marketing melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan, memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Untuk keperluan tersebut, diambil sampel secara acak sebanyak 30 perusahaan, maksudnya 26 perusahaan, diperoleh data sebagai berikut. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. H1 terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos dengan alfa 5% yang mempunyai kriteria uji. H0 ditolak jika p-value lebih kecil daripada alfa dan H0 akan diterima jika p-value lebih besar dari alfa. Selanjutnya, sebelum ke kesimpulan, kita menggunakan aplikasi SPSS terlebih dahulu untuk mengetahui kesimpulannya. Di sini saya sudah menginput datanya untuk kita lakukan analyze. Setelah ini, selanjutnya kita ke variable view. Di sini kita beri nama sebelum dan setelah. Desimalnya kita rubah menjadi 0. Kita kasih label. Sebelum iklan dan setelah iklan. Measure-nya kita isi scale dan scale. Lalu kita analyze. Kita pilih yang non-parametric test. Lalu kita pilih yang to relate sample. Lalu masukkan ke sebelum yang ke variabel 1 dan yang setelah ke variabel 2. Kita checklist Wilcoxon di sini. Lalu kita ketik OK. Lalu akan muncul hasilnya. Nah, di sini kita akan melihat sig-nya. Sig-nya itu 0,002. Lalu kita beralih ke yang tadi, 0,002. 0,002 lebih kecil daripada alfa 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney berfungsi untuk menguji ada tidaknya perbedaan dua sampel independen dan alternatif uji T dua sampel independen atau two sample independent t-test. Dengan spesifikasi atau syarat, data terdiri dari dua gugus sampel acak, data berskala ukur minimal ordinal, kedua populasi memiliki bentuk sebaran yang sama, dan fungsi sebaran dari kedua populasi hanya berbeda pada lokasinya, atau mean, rata-rata.
Dengan contoh kasus, ingin diteliti apakah volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Diambil sampel random sebanyak 10 salesman yang tidak berpendidikan akademis dan 23 salesman yang berpendidikan akademis. Dua grup tersebut dipisahkan sebagai grup A, tidak berpendidikan akademis, dan grup B berpendidikan akademis. Data ditunjukkan sebagai berikut. Selanjutnya, kasus ini mempunyai hipotesis H0, rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis sama dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. H1, rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis dengan alfa 5%. Yang mempunyai kriteria uji, H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari alfa dan H0 diterima jika p-value lebih besar dari alfa. Sebelum ke kesimpulan, kita menggunakan aplikasi SPSS terlebih dahulu. Di sini saya sudah menginput datanya. Dengan di sini di var 1 ada satu, yaitu satu itu untuk yang tidak berpendidikan akademis, yang kedua salesman yang berpendidikan akademis. Selanjutnya kita akan ke variable view. Di variable view kita kasih nama populasi dan penjualan. Desimalnya kita rubah menjadi 0. Dan di label kita beri nama populasi salesman dan penjualan. Lalu kita beri keterangan di values. 1 untuk tidak berpendidikan akademis, dan yang kedua berpendidikan akademis. Lalu oke. Dan measure-nya nominal dan scale. Selanjutnya kita akan ke analyze. Kita pilih yang non-parametric test. Lalu ke to sample, to independent sample. Yang populasi kita masukkan ke grouping, dan yang penjualan kita masukkan ke test variable. Lalu kita pilih define groups. Dengan satunya itu ya, 1, dan grup 2 itu 2. Continue. Lalu kita oke. Nah, di sini akan muncul sig-nya, yaitu 0,001. Nah, selanjutnya kita di sini bisa membuat kesimpulan. P-value sama dengan 0,001 kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda volume dengan penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang uji Cochrane.
Uji Cochrane berfungsi untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi antara K kelompok data berhubungan yang berasal dari populasi yang sama dan merupakan perluasan dari uji McNeman. Dengan spesifikasi atau syarat, data observasi berskala ukur nominal dikotomi. Misal, sukses gagal, hidup mati, menang kalah, sesudah sebelum. Lalu di sini saya mempunyai contoh kasus, seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seorang pewawancara atas jawaban ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat. Pewawancara dilatih untuk melakukan 3 jenis wawancara. Wawancara 1 menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme. Wawancara 2 menunjukkan keformalan, kehati-hatian, dan kesopanan. Wawancara 3 menunjukkan ketiadaan perhatian, keterburu-buruan, dan keformalan yang kaku. Pewawancara ditugaskan untuk mengunjungi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 18 rumah dan diminta untuk menggunakan teknik wawancara 1 pada satu kelompok, wawancara 2 pada kelompok lain, dan wawancara 3 pada kelompok sisanya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan 18 himpunan ibu rumah tangga dengan 3 ibu rumah tangga yang akan dipasangkan pada setiap himpunan. Jadi, ada sebanyak 3 sampel berpasangan. Selanjutnya, ingin diuji apakah perbedaan antara ketiga jenis wawancara itu mempengaruhi banyaknya jawabannya yang diberikan pada butir tertentu oleh ketiga kelompok yang dipasangkan itu dengan menentukan taraf signifikan 1%, 1 untuk jawabannya dan 0 untuk jawaban tidak. Berikut bentuk tabelnya. Lalu kita akan menggunakan aplikasi SPSS kembali. Di sini saya sudah menginput datanya. Ini ada wawancara 1, wawancara 2, dan wawancara 3. Lalu kita beralih ke variabel view dan kita beri nama wawancara 1, wawancara 2, dan wawancara 3. Dengan desimalnya kita rubah menjadi 0. Di label kita tulis jawaban terhadap jenis wawancara 1 jawaban terhadap jenis wawancara 2 dan jawaban terhadap jenis wawancara 3. Lalu kita isi values-nya. 0 untuk tidak dan 1 untuk ya. Dan dilakukan berulang. Lalu measure-nya kita beri nominal, dan nominal. Lalu kita ke analyze, non-parametric test, lalu kita pilih yang correlated sample, lalu tiga-tiganya pindahin ke test variable. Lalu kita checklist yang Cochrane, dan oke.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa signya itu 0,000. Lalu kita bisa membuat kesimpulan dengan hipotesis H0 peluang jawabannya sama pada 3 jenis wawancara. H1 peluang jawabannya tidak sama pada 3 jenis wawancara dengan signifikan 1%. Dengan kriteria uji, H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari alfa dan H0 diterima jika p-value lebih besar dari alfa. Dengan sig tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa p-value sama dengan 0,000 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,01, maka H0 ditolak. Artinya peluang jawaban ya tidak sama pada 3 jenis wawancara. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.